Sampel pengujian punya spesifikasi dan bentuk yang sama dengan produk telekomunikasi yang nantinya akan dijual atau digunakan di Indonesia. Jadi, apakah sampel pengujian harus disertifikasi DJID? Dalam Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID atau nama resminya sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi, ada dua jalur yang bisa dilalui oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah jalur local testing dan yang kedua adalah jalur evaluasi dokumen. Jika Bapak Ibu menggunakan jalur local testing, artinya Bapak Ibu perlu mengirimkan sampel produk untuk diuji di balai uji yang ada di Indonesia. Dalam regulasi yang berlaku untuk sertifikasi produk telekomunikasi ini, yakni di Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 dijelaskan bahwa sampel pengujian haruslah berupa end product atau produk yang sama dengan yang nantinya akan dijual atau digunakan di Indonesia. Yang sering jadi pertanyaan adalah apakah sampel untuk pengujian di balai uji dalam negeri tersebut harus disertifikasi DJID terlebih dahulu atau tidak? Pertanyaan ini mungkin terdengar simpel, tapi memang ada regulasinya yang mengatur untuk sampel yang akan diuji di balai uji dalam negeri. Simak video ini sampai habis. Untuk menjawab pertanyaan apakah sampel pengujian perlu disertifikasi DJID atau tidak, kita bisa melihat dari regulasi Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 yang tadi sudah dijelaskan. Dalam pasal 20 ayat 1 huruf C dijelaskan bahwa ketentuan pembuktian dengan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dikecualikan untuk alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut. Di poin C dijelaskan bahwa ketentuannya adalah digunakan sebagai sampel uji dalam rangka pengujian produk. Dari regulasi tersebut kita bisa ketahui bahwa sampel pengujian pada dasarnya tidak perlu disertifikasi DJID karena memang kebutuhannya adalah untuk pengujian produk yang akan disertifikasi DJID. Namun tetap saja karena sampel pengujian adalah produk yang sama yang nantinya akan dijual atau digunakan di Indonesia, maka ada ketentuan yang berlaku untuk sampel pengujian tersebut yang mana nantinya akan diuji di balai uji dalam negeri. Ketentuan ini terutama untuk pemohon sertifikasi DJID selaku lokal representatif yang mewakili perusahaan atau manufaktur yang berasal dari luar negeri. Artinya, sampel pengujian nantinya akan diimpor dari manufaktur atau produsen yang ada di luar negeri tersebut dan masuk ke Indonesia. Ketentuan yang pertama adalah Bapak Ibu perlu melampirkan surat keterangan pengecualian kewajiban sertifikat DJID pada sampel pengujian tersebut. Karena ketika nanti diimpor, di Bea Cukai nanti akan diperiksa apakah barang atau produk tersebut sudah punya sertifikat atau belum. Kalau misalnya belum punya sertifikat, ya otomatis tidak bisa keluar dari Bea Cukai. Karena kebutuhannya adalah untuk pengujian produk, maka Bapak Ibu perlu melampirkan surat keterangan ini yang menandakan bahwa produk tersebut memang belum disertifikasi atau tidak punya sertifikat DJID karena memang kebutuhannya adalah untuk pengujian produk. Ketentuan ini juga sudah diatur dalam Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 pasal 20 ayat 4. Jelaskan bahwa dalam hal diperlukan pembuktian pengecualian sertifikat untuk alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B sampai dengan huruf A, Direktur Jenderal dapat menerbitkan surat keterangan. Dari regulasi tersebut kita bisa ketahui bahwa surat keterangan ini diterbitkan oleh DJID selaku operator sertifikasi DJID. Untuk mendapatkan surat keterangan ini, Bapak Ibu harus mengajukan permohonan pengujian terlebih dahulu ke Balai Uji. Untuk Balai Uji yang dimiliki oleh pemerintah, Bapak Ibu bisa melakukan submit permohonan pengujian di sistemnya. Sementara jika menggunakan Balai Uji swasta, kebanyakan itu kita bisa mengajukan permohonan pengujian melalui email atau surat formal. Untuk Balai Uji pemerintah, ketika Bapak Ibu melakukan pengajuan permohonan pengujian, di situ juga disertakan apakah Bapak Ibu membutuhkan surat pengecualian ini. Dan di situ Bapak Ibu bisa pilih membutuhkannya. Sementara jika melalui Balai Uji swasta, Bapak Ibu juga bisa melampirkan keterangan atau menuliskan keterangan bahwa sampel yang akan dikirim membutuhkan surat keterangan pengecualian sertifikat produk telekomunikasi tersebut. Setelah pengajuan permohonan pengujian tersebut disubmit, maka nanti Balai Uji tersebut akan memberikan surat-surat atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk pengiriman sampel dari luar negeri tersebut. Surat keterangan dari Balai Uji ini kemudian Bapak Ibu bisa gunakan
sebagai dokumen untuk mengajukan surat keterangan pengecualian sertifikat DJID ke DJID. Sementara untuk mengajukan surat keterangan pengecualian sertifikat DJID ini, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke laman e-sertifikasi DJID. Di dalam akun tersebut akan ada pilihan surat keterangan. Kemudian Bapak Ibu bisa klik surat keterangan tersebut dan akan langsung diarahkan ke halaman lainnya. Di halaman lainnya tersebut kemudian Bapak Ibu bisa mensubmit surat keterangan dari Balai Uji tadi beserta dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan. Setelah itu DJID akan mengevaluasi dan hasilnya surat keterangan tersebut akan terbit di akun e-sertifikasi DJID Bapak Ibu. Setelah surat itu Bapak Ibu dapatkan, maka surat tersebut harus disertakan dalam dokumen importasi barang. Apa saja isi dari surat pengecualian sertifikat produk telekomunikasi tersebut? Bapak Ibu bisa melihat dari gambar berikut ini. Ini juga sebetulnya sudah diatur dalam regulasi yang sama di Permenkom Info nomor 3 tahun 2024, tepatnya di pasal 20 ayat 7. Ketentuan lainnya yang perlu Bapak Ibu garis bawahi juga dijelaskan dalam pasal 20 ayat 9, di mana sampel pengujian tersebut harus sudah dilakukan pengujian maksimal 6 bulan setelah surat keterangan itu terbit. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengulur terlalu lama proses pengujian produknya. Konsekuensinya apa? Kalau ternyata setelah 6 bulan ternyata sampel tersebut belum dilakukan pengujian, maka DJID bisa mengekspor produk tersebut atau sampel tersebut ke luar negeri ataupun dimusnahkan. Jika Bapak Ibu ingin tetap melakukan sertifikasi DJID pada produk tersebut, artinya produk atau sampel tersebut harus dikirimkan ulang. Nah, untuk mengirimkan sampel dari luar negeri ke Indonesia itu pastinya butuh biaya. Jadi Bapak Ibu harus kerja 2 kali dan juga harus mengeluarkan biaya lagi, dan ini pasti akan memberatkan anggaran perusahaan. Jika Bapak Ibu menggunakan jasa sertifikasi DJID dari Dimulti Indonesia, kami siap membantu untuk mengurus surat keterangan tersebut. Sekaligus kami juga akan mengatur bagaimana supaya proses pengujian produk telekomunikasi yang Bapak Ibu mau sertifikasi DJID itu berjalan lebih efisien. Itu tadi penjelasan untuk menjawab apakah sampel pengujian perlu disertifikasi DJID atau tidak. Intinya sampel pengujian sebenarnya tidak perlu disertifikasi DJID, tapi Bapak Ibu perlu melampirkan surat keterangan pengecualian sertifikat DJID, khususnya jika Bapak Ibu merupakan lokal representatif dari produsen atau manufaktur luar negeri. Karena surat keterangan ini dibutuhkan sebagai bukti bahwa produk yang Bapak impor dari manufaktur atau produsen yang Bapak wakili itu merupakan sampel pengujian. Kalau misalnya tidak ada surat keterangan ini, ya otomatis produk atau sampel pengujian tersebut akan tertahan di bea cukai. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, atau update tentang berbagai teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.